Waktu itu saya nggak tahu sakitnya apa. Tapi sampai di Singapura saya katakan, Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau bekerja sama dengan aku. Karena aku tidak mengerti apa sakit ini. Tapi aku percaya ketika Yesus bekerja sama dengan saya terus berkata, aku ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan akan memberitahu apa yang kita tidak tahu. Saudara tahu ya, Yeremia 33 ayat 3, dia katakan bahwa kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab hal-hal yang besar yang tidak kita pernah tahu. Dan akhirnya saudara, Tuhan bukakan di dalam firman Tuhan di Matius, saudara, yang mengatakan begini, kalau engkau mengakui aku sebagai Allahmu, aku pun akan mengakui kamu di depan Bapakmu. Tetapi kalau kamu tidak mengakui aku, ini untuk orang-orang yang suka saudara ya, membangkang, gak percaya, yang hidupnya cuma bilang begini, lihat dulu, mana dulu Tuhan sembuhkan kamu, baru aku percaya. Nah, yang kedua Tuhan katakan, kalau kamu mengakui aku bahwa aku adalah Allahmu, aku juga akan mengakui kamu sebagai anakku. Amin, saudara. Amin. Nah, pada waktu itu saya akhirnya ke rumah sakit, bukan ke apartemen mereka, dan saya katakan begini sama yang sakit. Saya bilang, apa Bapak sudah mengenal Tuhan dengan benar? Belum. Saya dari Kelenteng, tapi saya suka ke gereja. Tapi saya pilih-pilih gereja, gak ada yang cocok. Kok bisa? Saya bilang, iya. Karena apa? Karena dia tidak pernah membaca firman Tuhan. Dia tidak pernah minta perlindungan Allah. Dan dia tidak pernah berbicara bahwa aku mengakui kamu sebagai Yesus dan Juru Selamat saya. Dan akhirnya terbongkar. Dan pada waktu itu saya bertiga dengan Bapak, dengan orang yang sakit. Dia menyelesaikan semuanya, dia bercerita. Akhirnya ketahuan bahwa dia tidak mengenal Allah. Dan dia tidak pernah mengakui Yesus adalah Juru Selamatnya. Dan pada waktu itu juga saya katakan, kalau Bapak mau mengenal Tuhan Yesus, mulai saat ini Allah mau turut bekerja dengan Bapak untuk mendatangkan kebaikan dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia berdoa, dan akhirnya puji Tuhan singkat waktu 3 hari kemudian, saudara yang luar biasa, saudara, waktu dokter periksa di dalam darahnya, kanker itu telah hilang. Karena dia punya penyakit paru-paru, saudara. Ini untuk yang masih merokok atau yang pernah merokok, minta ampun sama Tuhan. Dan dia katakan 50 tahun dia merokok. Selama 50 tahun dia merokok, dan dokter katakan ini hasilnya jelas. Kanker paru-paru ini adalah dari rokok. Nah, saudara, akhirnya dia minta ampun sama Tuhan. Dan sekarang puji Tuhan dia sedang menjalankan pemulihan. Karena dokter itu juga punya kuasa ya dari Tuhan, karena mereka juga sekolah. Dan akhirnya orang ini masuk dalam kemo. Tetapi yang saya mau perkatakan satu hal, waktu sekarang dia menjalankan kemo, tetapi dia sukacita. Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan sekarang. Dan dia selalu mendengarkan lagunya, pujian yang mengatakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Dia katakan, sembuhkan sakitku. Wow, luar biasa, saudara. Saya juga melihatnya sampai merinding. Yang dia bilang dia tidak kenal Yesus, tapi ketika dia dengar pujian ini, sampai hari ini dia pasang terus pujian itu. Dan yang luar biasanya, saudara, seminggu kemudian saya pulang ke Jakarta. Kita berangkat sama-sama dengan anaknya ke Solo, saudara. Dan bapaknya ini juga sudah pulang dari Singapura. Yang hebat dan luar biasanya, mereka minta dibersihkan seluruh rumahnya. Dan juga ada rumah abu, saudara. Rumah doanya orang Kelenteng ya, saudara ya. Jadi besar sekali. Itu Pak Hardoyo juga ikut. Dan pada waktu itu saya cuma bilang begini, kita berdoa dulu. Kalau memang keluarga semua mau, saya akan lakukan. Dan juga terutama kita minta izin dulu dengan Tuhan.
tutup bungkus semua keluarga kita, usaha kita, pelayanan kita dengan darah Yesus. Kalau saudara keluarga oke, saya mau. Tapi kalau tidak, saya tidak mau, saya bilang. Kalau Tuhan juga tidak izinkan, saya nggak mau, saya bilang. Karena ini bukan bagian saya bilang. Ini bagian Tuhan. Dan akhirnya saudara, mereka berembuk malam itu, kita berdoa dan Tuhan bilang paginya, aku yang berperang, engkau berdoa. Dan kita berdoa saudara, memang kita lihat kalau kita bersama Yesus, kita akan melakukan perkara besar. Amin. Itu meja abunya saudara besar sekali dan tinggi. Waktu saya masuk, saya berperang dulu. Tuhan, engkau gembalaku yang baik. Engkau tidak pernah buat kami itu kalah. Karena kami melakukan perkara besar bersamamu dan Kau yang akan berperang. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua barang-barangnya kami pecahkan. Gentong-gentong yang tinggi, yang ada naganya, yang pokoknya semua barang-barang yang tidak berkenan, yang dia bilang, ini tante, oke, buang. Dan akhirnya yang terakhir, kita angkat meja abu, kita buka pelan-pelan, dan kita keluarkan, kita bakar. Luar biasa saudara. Tapi iblis tidak suka. Keluarganya yang lain yang tadinya bilang yes, mau, sekarang menuntut. Dan saya cuma katakan sama anaknya satu yang sudah kenal Tuhan dengan benar, dengan luar biasa Tuhan bekerja buat dia. Ini intimidasi, saya bilang. Intimidasi karena iblis tidak suka. Walaupun Tuhan katakan kita berperang, Tuhan yang berperang. Kita berdoa, tapi salah satu hal kita percaya, kita terus berdoa, kita tidak perlu melawan karena Allah lah pembela kita. Amin. Kita nggak perlu menghakimi, saya bilang. Dan puji Tuhan hari ini untuk keluarganya, untuk papanya selesai dengan baik. Tetapi Tuhan mau mereka tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam takut akan Tuhan dan terus bersama Yesus. Jadi saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan juga tidak ada yang mustahil bagi kita orang-orang percaya. Kalau saudara katakan, hari ini aku mendapat kelegaan dan Allah turut bekerja bersama saya, pasti kami akan melakukan perkara besar. Amen. Dan pasti berhasil. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi yang pertama adalah ada perlindungan dan keamanan dalam hadirat Allah. Waktu Allah bekerja sama dengan kita, kita mendapatkan kebaikan. Puji Tuhan saudara. Yang kedua adalah Allah menyegarkan orang-orang yang lelah. Allah menyegarkan orang-orang yang lelah. Coba kita lihat dulu di Yeremia 31 ayat yang buka dulu Yeremia, kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-25. Yeremia 31 ayat yang ke-25. Sudah dapat saudara? Allah menyegarkan orang-orang yang lelah. Nah, di dalam Yeremia 31 ayat yang ke-25 dikatakan di sini, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Amin. Amin. Jelas saudara, di sini Tuhan katakan Tuhan akan membuat segar kepada orang-orang yang lelah dan setiap yang merana akan kubuat puas. Nah saudara, janji Tuhan itu kita berlari tidak pernah menjadi lesu, kita berjalan tidak menjadi lelah, dan ketika kita merana kita dibuat puas. Amin. Ada di sini yang merana? Nggak ada ya, anak-anak Tuhan yang luar biasa karena sudah dipuaskan Tuhan, karena dari pagi tadi sudah memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak ada yang lesu lagi, tidak ada yang lelah, dan sekarang Tuhan sudah puaskan saudara. Amin. Coba kalau puas, lihat dong, senyum ke sebelahnya bahwa kita puas dengan Allah. Jangan cemberut. Ya, senyum. Coba senyum sekali lagi ke sebelahnya bahwa kita sudah puas
dan disegarkan Allah.